Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'alu al-firdausal a'la." Kalau kalian hendak meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah sorga yang paling tinggi, jangan tanggung-tanggung. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innaha a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Karena sorga Firdaus itu adalah sorga di mana tidak ada sorga yang lebih tinggi dibandingkan Firdaus, karena atapnya langsung arsy. Dari sini kita diajarkan kalau meminta sorga, minta langsung yang paling tinggi. Tidak mustahil bagi Allah mengabulkan kau. Dan jangan merasa aku nggak pantas di situ. Ndak, minta. Ini Rasul yang menyuruh seperti itu. Tapi walaupun demikian tidak boleh berlebihan. Ya Allah, berikan sorga. Di sorganya ada kolam, ada taman, ada gubuk. Itu ndak perlu dirinci, Bu. Ngapain dirinci? Ya. Kenapa? Karena tanpa dirinci pun kenikmatan sorga itu jauh dari bayangan kita. Justru kalau memerinci seperti itu bagian daripada ghulu. Tidak boleh itu masuk dalam melampaui batas dalam doa. Cukup minta sorga, titik situ. Ya. Karena dalam sorga itu sudah lengkap semuanya. Tidak perlu dirinci satu-satu. Dan tidak bisa juga dirinci kenikmatan sorga itu. Makanya cukup meminta sorga saja. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada dia sebuah doa. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah diajarkan oleh Rasul sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa 'ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Jadi inilah doa yang diajarkan Rasul kepada Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa a'udzu bika minasy syarri ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta kepadamu dari kebaikan semuanya. Baik kebaikan yang disegerakan atau kebaikan yang diakhirkan. Baik kebaikan itu aku ketahui atau aku tidak ketahui. Dan aku berlindung dari keburukan, baik yang disegerakan atau yang diakhirkan, yang aku ketahui dan yang aku tidak ketahui. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak secara langsung mengajarkan kepada kita dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Rasul menyarankan kepada Aisyah untuk meminta sorga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi inilah doa yang paling agung. Doa yang paling agung itu adalah meminta sorga dan dijauhkan dari neraka. Karena tujuan kita kan itu, masuk sorga dan tidak mau masuk neraka. Lalu tujuan ibu masuk ke Masjid Sukajadi belajar itu apa? Kalau tidak ingin masuk surga, pasti ingin masuk surga. Makanya kenapa Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majlis-majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Artinya kan tujuan kita ini cari surga sebenarnya, apalagi. Ya. Tapi sedikit kita bicara tentang doa ini.
Apakah orang masuk sorga itu cukup dengan berdoa? Artinya Allah ketika memberikan sorga kepada kita ini cukup berdoa, ataukah di sana ada amalan-amalan lain yang bisa memudahkan kita masuk sorga? Di dunia ini ada makhluk yang tidak menghendaki kita masuk sorga. Di dunia ini ada manusia atau makhluk yang tidak menghendaki kita masuk sorga. Siapa mereka? Pertama, syaitan. Setan itu tidak mau kita masuk sorga. Makanya kenapa kemudian setan pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Dengan kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan mereka semua anak Adam. Kenapa iblis itu bersumpah seperti itu? Karena iblis tidak mau anak Adam atau Adam sendiri dimasukkan ke dalam surga, makanya berusaha disesatkannya. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak Adam, jangan sampai syaitan itu memfitnah kalian sebagaimana syaitan itu pernah mengeluarkan bapak kalian dari surga. Jadi yang mengeluarkan bapak kita Adam alaihi salatu wasalam dari surga itu siapa? Iblis atau syaitan. Lah sebagaimana dia setelah berhasil mengeluarkan bapak kita dari sorga, maka dia akan berupaya keras supaya kita tidak masuk sorga sebagai turunannya. Makanya kenapa kita banyak-banyak berlindung dari setan, karena setan itu tidak menghendaki kita masuk sorga. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak menghendaki kita masuk sorga adalah ad-du'atu al-mu'minuna bi batilihim. Para dai-dai atau para ustaz, para kiai yang mereka mendakwahkan dakwah kesesatan. Jadi ustaz-ustaz atau kiai-kiai atau oknum-oknum lah kita katakan, yang mereka mendakwahkan dakwah mereka itu kepada kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yansurun. Dan kami telah jadikan mereka para a'immah, para penyeru-penyeru yang menyeru manusia ke dalam neraka. Jadi ada orang-orang itu yang sengaja tidak menggiring umatnya ke dalam sorga, tapi justru menggiring umatnya ke dalam neraka. Itulah dai-dai sesat yang menyesatkan orang. Seperti contohnya umpamanya ada seorang dai atau ajaran dalam Islam itu yang memerintahkan tidak perlu sholat umpamanya kan. Kan ada itu satu ajaran itu, dan itu banyak di negeri kita di Indonesia ini, yang memerintahkan kita itu untuk tidak sholat seperti yang dilakukan Nabi. Jadi sholatnya itu cukup ingat saja, nggak seperti yang kita lakukan, takbir dulu, nanti baca Fatihah, baca surat, ada rukunya, ada sujudnya, tasyahudnya, nggak perlu katanya. Jadi cukup saja kita ini ingat Allah. Namanya ibadah eling namanya. Yang penting eling katanya. Kenapa demikian? Bukan tidak berdalil, Bu, berdalil. Di Quran lagi dalilnya. Mereka mengatakan, bukankah Allah mengatakan inna salata lidzikri katanya. Salat itu untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat tak perlu salat gitu maksudnya. Kan enak pendalilannya tuh. Karena salat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah tak perlu sholat. Ini kan aneh orang kayak gini. Orang yang paling ingat Allah itu Nabi.
Tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sedikit pun, baik wajibnya ataupun sunnahnya. Hati-hatilah dari dua makhluk ini, karena dua makhluk ini tidak suka kita masuk surga. Pertama syaitan, yang kedua para duat yang menyesatkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang Al-Baqarah ayat 22, ayat 221 justru terbalik. Kalau kita membaca 221 dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Allahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idni. Allah justru menyeru manusia untuk masuk ke dalam surga dan untuk mendapatkan ampunannya. Tetapi setan dan dai-dai sesat ini sebaliknya, mereka meminta kita untuk masuk neraka. Lalu amalan apa saja yang bisa memasukkan kita ke dalam surga selain daripada doa? Karena doa itu kan harus dengan sebab, ya Bu ya. Doa saja tidak cukup. Ada sebuah hadis seorang sahabat Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ketika suka membantu Nabi SAW dan usianya masih 10 tahun. Jadi Rabi'ah mengatakan kepada Rasul, Rasul mengatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, engkau sudah banyak membantu. Ini anak kecil, tapi suka bantu Nabi. Kalau malam-malam itu jarang tidur dia, dan tidurnya pun bersandar di samping pintu rumah Nabi. Takut kalau Nabi bangun malam hari, dia butuh air wudu, dia butuh sandal, dia butuh siwak, dia sudah mempersiapkan. Dan itu setiap malam tuh, usianya masih 10 tahun. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, Bu. Jadi satu hari dia memanggil Rabi'ah dan mengatakan, Rabi'ah al-Aslami ini, wahai Rabi'ah, engkau sudah banyak membantuku. Kira-kira kalau engkau hendak meminta sesuatu sebagai upah dariku, kira-kira apa? Maka tiba-tiba kemudian Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini mengatakan kepada Rasul, wahai Rasul, aku tidak menghendaki apapun kecuali inni uridu ma'aka fil jannah. Aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Anak kecil loh ya, umur 10 tahun. Dia tidak terpikir soal mainan, soal dunia, enggak. Itulah orang-orang yang berada di tarbiyah yang benar tuh. Jadi yang diinginkan itu bukan apa-apa. Dia ingin masuk sorga, bukan hanya sekedar masuk sorga, ingin menjadi teman Nabi pula di sorga. Tapi apakah Nabi SAW menolaknya? Tidak. Rasul hanya mengatakan fa'inni ala dzikrika fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Kata Nabi SAW, kalau engkau ingin seperti itu, maka bantulah diriku untuk mengabulkan keinginanmu, tapi syaratnya perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak sujud, perbanyak sholat gitu maksudnya ya. Dari sini kita tahu bahwa doa saja tidak cukup, tapi harus ada upaya. Lalu apa upaya-upaya supaya kita ini dimudahkan dimasukkan ke dalam surga? Yang pertama, al-mu'minuna alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman yang mereka memperbanyak amal saleh. Dan itu ditunjukkan dalam surah Al-Baqarah 25 dan surah Al-Ankabut 58, kemudian terulang dalam Al-A'raf juga 42. Contohnya Al-Ankabut 58, Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami akan tempatkan mereka di sorga, dan mereka akan mendapatkan kamar-kamar indah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.
Jadi yang pertama adalah perbanyak amal saleh. Amal apa saja yang penting saleh. Maksudnya amal saleh itu yang penting amal itu dicintai, yang penting amal itu diridhoi Allah, itulah disebut amal saleh. Berarti amal saleh ini bukan hanya salat saja. Ya, amal saleh ini mencakup kata-kata. Kalau kata-kata itu Allah suka, Allah ridha, maka itu amal saleh. Perbuatan, selama perbuatan itu Allah suka, Allah ridha, itu juga perbuatan dikategorikan amal saleh, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, al-muttaqun, orang-orang yang berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Berusaha kita untuk bertakwa. Dan definisi orang yang bertakwa ini memang macam-macam disebutkan oleh para ulama. Definisi orang yang bertakwa ini macam-macam, tapi intinya adalah takwa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu inti daripada takwa. Tapi ada makna takwa itu yang luar biasa, yang pernah didefinisikan oleh siapa? Ibnu Umar, yang pernah saya sampaikan di sini. Jadi Ibnu Umar ditanya, apa makna takwa? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, alla tadunanna annaka khairun min ahadin. Jadi makna takwa itu, jangan kau kira atau jangan kau sangka engkau ini jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Jangan sekali-kali dalam hati kita ini terbentik bahwa ibadah saya lebih baik daripada ibadah orang itu. Tobat saya lebih baik daripada tobat orang itu. Takwa saya lebih baik dibandingkan takwa orang ini. Amal soleh saya lebih baik dibandingkan amal soleh orang ini. Jangan. Karena orang seperti itu jauh dari ketakwaan. Di zaman Nabi, para sahabat pernah membicarakan seseorang yang ibadahnya itu tidak bisa disaingi oleh sahabat lainnya. Saking rajinnya. Solatnya, puasanya, zikirnya, baca Quran luar biasa, sehingga menjadi perbincangan para sahabat. Tiba-tiba ketika Nabi SAW datang kemudian duduk di majelis mereka, mereka menceritakan orang itu di hadapan Nabi. Kemudian tiba-tiba yang dibicarakan datang pula, dan dilihatnya orang itu rambutnya basah seolah-olah habis wudhu, kemudian keningnya hitam seolah-olah ahli sujud, dan begitu seterusnya. Jadi sahabat mengatakan, ya Rasul, yang kami ceritakan itu yang kemari, katanya. Ya Rasul melirik orang itu. Tapi Rasul SAW hanya mengatakan, sesungguhnya di wajahnya ada sentuhan syaitan, katanya. Jadi sahabat heran kan itu. Macam mana Nabi SAW bicara seperti itu? Padahal di mata para sahabat, orang itu orang terbaik di antara mereka. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, zikir, pokoknya semua ibadah paling rajin sendiri. Tapi kenapa Rasul mengatakan di wajahnya ada sentuhan setan? Jadi keheranan para sahabat ini semakin menjadi-jadi. Akhirnya ketika orang yang dibicarakan itu minta izin untuk duduk di majelis Rasul, kemudian Rasul bertanya kepada dia, saya bertanya atas nama Allah, tolong jawab dengan jujur. Maka sahabat yang dibicarakan ini, tentu wahai Rasul, apa pertanyaan? Dia mengatakan, apakah engkau apabila pulang ke kabilahmu, ke kaummu itu, dalam hatimu kau merasa lebih baik dibandingkan mereka? Maka dengan jujur dia mengatakan, iya wahai Rasul. Maka Rasul apa? Berarti di wajahmu ada sentuhan setan. Nah itu Rasul mengatakan di wajahmu ada sentuhan setan. Kenapa? Karena dalam hatinya kalau dia pulang ke kampungnya, dia merasa lebih alim, ya. Dia merasa lebih hebat ibadahnya dibandingkan orang-orang di kampungnya itu. Nah, jangan sampai kemudian kita ini terbentik seperti itu. Karena di antara kita masih ada yang kadang-kadang jelas-jelas di lisannya ngomong seperti itu. Alah, ibadah dia saja masih lebih baik dari aku kok, katanya. Kan ada tuh orang ngomong begitu tuh. Apa ibu-ibu saya tidak tahu, ya. Tapi kadang-kadang meremehkan orang. Pamannya mungkin ibu-ibu yang sudah hijrah, sudah ngaji, pakaiannya syar'i, sering hadir di majelis ilmu, datanglah kemudian jamaah, pakai jilbab pun tidak, kemudian mau duduk di majelis ilmu.
Kadang-kadang pandangan kita sinis, ya. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang berjilbab itu memiliki amalan seperti orang yang tidak pakai jilbab umpamanya. Ya walaupun seandainya kita bicara mana yang lebih baik, yang pakai jilbab atau tidak, ya jelas yang pakai jilbab dapat pahala tadi. Tapi kalau tiba-tiba kemudian dia meremehkan orang gara-gara tidak berpenampilan seperti dia, kemudian dia merasa aku lebih bisa menutup aurat dibandingkan dia. Kalau itu hanya sekedar tahadus bin nikmah enggak apa-apa. Artinya kita hendak menampakkan nikmat Allah yang sudah berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah saya sudah pakai jilbab, dia tidak. Itu namanya tahadus bin nikmah. Enggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya meremehkan gitu ya, seolah-olah dengan pakaian dia lebih suci, ya lebih bersih dari dosa dibandingkan orang, lah itu namanya ujub. Ya, ujub itu merasa membanggakan diri, dan ulama mengatakan seandainya ada orang yang melakukan dosa kemudian dia menangis karena dosanya, dengan orang yang pakar ibadah tapi dia bangga dengan ibadahnya, maka orang ahli maksiat yang menangis lebih baik dibandingkan orang ahli ibadah yang bangga dengan ibadahnya. Maka yang kedua, jadilah hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, al-muhsinun, orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus ayat 26. Dan juga Allah sebutkan juga dalam surah Al-Maidah 85. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menyebutkan sorga bagi orang-orang yang beriman, maka di ujung ayat Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah 85, wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan bagi orang yang suka berbuat baik. Orang yang berbuat baik kepada manusia itu, begini Bu, amalan itu kan terbagi dua ya. Ada amalan yang bersifat lazim, ada amalan yang bersifat muta'addi. Lazim itu maksudnya manfaatnya balik ke kita sendiri. Seperti baca Quran itu kan balik ke kita namanya ya. Puasa ya balik ke kita, berzikir ya balik ke kita. Ada amalan itu yang justru manfaatnya bukan hanya balik ke kita tapi juga ke orang lain. Itu disebut muta'addi namanya. Ya, seperti orang yang berbuat baik, entah dengan lisannya dia berdakwah, entah dengan perbuatannya dia menolong, mengangkatkan barang, ya, atau meminjamkan sesuatu, atau meringankan beban orang, itu namanya berbuat baik kepada orang. Lah ulama mengatakan bahwa amalan yang bersifat manfaatnya kepada orang itu jauh lebih berpahala dibandingkan amalan yang hanya kembali kepada yang beramal. Ingat ya. Jadi amalan yang sifatnya muta'addi, manfaatnya dirasakan orang lain, itu lebih berpahala dibandingkan amalan itu yang bersifat hanya untuk kepuasan diri sendiri. Contoh umpamanya, ibu sudah umroh 3 kali, mau ke-4 kali. Umrah itu manfaatnya kepada siapa? Diri kita saja kan, kepuasan kita saja, bisa ibadah, bisa doa di tanah suci ya. Tapi kalau seandainya ibu kemudian uang umroh yang ke-4 kalinya itulah tidak jadilah, saya sudah 3 kali umroh, mendingan saya sedekahkan saja kepada orang yang susah, kepada orang miskin. Maka sedekah kepada orang miskin dan ibu batalkan umrohnya itu lebih baik dibandingkan ibu hanya memuaskan ibadah diri sendiri. Makanya ada satu kisah. Ya kisah ini memang oleh sebagian ulama sih ada yang mengatakan dilemahkan, tapi kita bisa ambil ibrahnya. Dan saya kisahkan juga di sini. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala itu berdoa karena sudah lama terpisah dengan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kan gurunya Imam Ahmad. Jadi selama sujudnya Imam Ahmad itu terus mendoakan gurunya Imam Syafi'i setiap hari, bahkan dijelaskan sampai 40 tahun mendoakan gurunya itu. Satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu ada urusan, entah ada urusan apa, tiba-tiba safar ke Baghdad, dan Baghdad itu tempatnya Imam Ahmad. Jadi Imam Syafi'i ini akhirnya
pengen singgahlah di rumah muridnya Imam Ahmad ini. Lah Imam Ahmad ini kan punya banyak anak. Lah salah satunya ada salah satu putri Imam Ahmad itu sangat penasaran dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena bapaknya selalu memuji dan dia tidak pernah melihat sosok Imam Syafi'i, hanya cerita bapaknya saja bahwa ada orang alim, orang cerdas begini-begini. Jadi anak perempuannya ini takjub gitu ya dan pengen ketemu. Lah qadarullah satu hari Imam Syafi'i singgah pula di rumahnya Imam Ahmad dengan kondisi kepalanya diikat karena sedang sakit. Jadi sakit kepala. Orang dulu kalau ibu sakit kepala kan minum bodrek. Kalau orang dulu kan diikat tuh ya supaya ngurangi sakit kepalanya. Itu cara orang dulu ngurangi sakit kepala, diikat kepalanya. Jadi Imam Syafi'i diikat kepalanya karena sedang sakit demam. Ya. Jadi ketika datang ke rumah Imam Ahmad, ya senangnya luar biasa lah Imam Ahmad dan kedatangan gurunya. Maka dia langsung membuatkan tempat yang layak untuk gurunya, kemudian menyuruh istrinya untuk masak dengan masak yang paling lezat gitu ya. Kemudian Imam Ahmad setelah semuanya selesai, diundang Imam Syafi'i untuk makan. Lah tentu anaknya juga memperhatikan, oh ini gurunya Abi ini, Imam Syafi'i. Jadi ketika makan, rupanya Imam Syafi'i itu makan sak kenyang-kenyangnya, sak lahap-lahapnya. Bahasa kitanya apa ya? Congok tuh apa tuh? Saking banyak makan tuh kan. Jadi anaknya ini aneh gitu ya. Sunnah Nabi itu makan 3 jari, ini makan 5 jari. Kalau ibu 10 jari kan itu. Jadi makannya banyak Imam Syafi'i ini. Jadi anak yang perempuan nih, betul kayak dia gurunya bapaknya. Masa makannya aja selahap itu? Ya, meninggalkan sunnah 3 jari gitu. Dihabiskan lagi. Imam Ahmad senang lah kan gitu. Kenapa? Karena merasa hidangannya itu betul-betul dihargai gurunya kan. Tapi justru anaknya bertanya, masa Imam Syafi'i kayak gitu katanya. Ini satu perkara. Perkara yang kedua, saat di malam hari. Jadi anaknya ngintip, kadang-kadang dia lewat di kamarnya. Kok tak ada gerakan-gerakan Imam Syafi'i itu entah menghabiskan malamnya untuk sholat gitu ya, untuk sholat witir, untuk tahajud, untuk baca Quran, zikir, tidak. Dilihatnya Imam Syafi'i terlentang saja kayak orang tidur. Ya. Jadi mungkin mindsetnya anaknya Imam Ahmad ini berpikir kalau seorang ulama besar itu harus menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, gitu maksudnya. Ini imam besar kok tidur aja kerjanya. Yang lebih kemudian membuat penasaran lagi anaknya Imam Ahmad di saat subuh. Imam Syafi'i tidak sempat berwudu, kemudian langsung sholat subuh bersama abinya. Jadi sholat tanpa wudu, makin lagi dia berangkan. Betul tak itu Imam Syafi'i? Kok kayak gitu katanya? Kok sholat nggak pakai wudu? Jadi akhirnya untuk menghilangkan penasaran, putrinya Imam Ahmad ini, dia bertanya kepada abinya Imam Ahmad, betul tak itu Imam Syafi'i? Kata ayahnya, iya itu guru saya, kan itu. Emang kenapa dengan dia? Kemudian diceritakan 3 hal itu. Saya ini bingung dengan gurunya Abi itu. Saat makan kok banyak lahapnya luar biasa, kayak orang kelaparan. Ya. Kemudian dia tidur aja, tak ada nampak-nampak ibadahnya di malam hari. Kemudian yang ketiga, kok sholat nggak pakai wudhu, ini gimana ceritanya ini? Kan nggak boleh sholat tanpa wudhu itu. Jadi Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala tidak lantas menjawab anaknya. Dia ingin mencoba menanyakan langsung kepada Imam Syafi'i tentang 3 perkara ini. Jadi Imam Ahmad mengatakan kepada Imam Syafi'i, gurunya, wahai guru, ya, ini titip pertanyaan dari anaknya. Kenapa engkau banyak sekali makan? Saya senang sekali, tapi anak saya bertanya. Kata Imam Syafi'i, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, ta'amul abriya dawaun wa ta'amul bukhala daun, gitu. Makanan orang baik itu akan jadi obat. Dan alhamdulillah setelah saya habiskan makananmu, hilang demamku katanya. Hilang sakit kepalaku. Karena makanan orang ikhlas, orang baik itu jadi obat. Tapi makanan orang bakhil itu jadi penyakit.
Jangan mau ditraktir orang bakhil, Bu. Pulang mencret nanti. Itu di penyakit. Ya. Jadi Imam Ahmad baru ngangguk-ngangguk kan itu. Tapi kalau ibu disuruh makan di tempat orang baik, orang ikhlas, habiskan, Bu. Itu jadi obat itu. Lagi diet Ustaz, habiskan. Apa-apa lagi diet pun. Itu jadi obat itu. Kenapa? Karena keikhlasan seseorang itu mempengaruhi. Orang kalau ikhlas ngasih itu pengaruhi. Jadi kalau ibu sakit tidak perlu ke dokter, cari orang ikhlas minta ditraktir aja. Ya. Jadi akhirnya kemudian Imam Ahmad mulai bertanya lagi. Ini pertanyaan yang kedua, wahai Imam. Kata anak saya, engkau semalaman tidak ada ibadah, tidak ada baca Quran, ya enggak ada zikir, enggak ada apa kan gitu. Kata Imam Syafi'i, enggak begitu katanya. Saya semalam itu tidak tidur, bahkan tidak bisa tidur. Karena saya memikirkan satu hadis Nabi SAW, dan alhamdulillah dari satu hadis itu aku keluarkan 100 faedah. Jadi semalam itu dia memikirkan satu hadis, kemudian dia mulai mencatat gitu ya. Dalam pikirannya hadis ini faedahnya, ini sampai aku bisa mengumpulkan 100 faedah. Imam Ahmad takjub, kecerdasan gurunya. Kata Imam Ahmad, hadis apa itu? Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis Abu Umair. Abu Umair itu adalah anak daripada Abu Talha, masih kecil, tapi sudah dipanggil Abu. Masih kecil, itu adiknya Anas bin Malik. Masih kecil, belum balik gitu. Anas bin Malik usianya 10 tahun, mungkin dia separohnya 5 tahun. Namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya peliharaan burung, dikasih nama Nughair. Dari sini boleh ibu kalau punya peliharaan dikasih nama, tapi jangan pula nama-nama yang menistakan agama, jangan. Ya, masa ini kucingnya siapa namanya? Jibril. Nah, enggak boleh, nama malaikat, masa dikasih kucing kan gitu ya. Ya nama-nama itu yang enggak ada. Siapa nama kucingnya? Bejo umpamanya kan. Nah, enggak apa-apa kan, enggak menistakan kan. Nanti orang namanya Bejo marah. Intinya bahwa jangan kasih nama itu yang menistakan. Ya, boleh nama-nama yang lain, tapi jangan. Tapi boleh kita ini memberi nama kepada binatang. Ibu punya kucing kasih nama boleh. Ya. Karena si Abu Umair ini punya burung, ya semacam burung pipit gitu, dikasih nama Nughair. Karena anak kecil, Bu, umur 5 tahun, enggak pandailah melihara binatang, entah keceki gitu ya. Matilah burung nih. Jadi karena mainannya mati, ingat Bu, anak kecil itu lebih sedih kalau kehilangan mainan dibandingkan kehilangan ibunya. Ya. Jadi akhirnya mau nangis. Kakaknya si Anas bin Malik itu yang umur 10 tahun dan sudah menjadi pembantu Rasul, melapor sama Nabi. Ya, Rasul, adik saya menangis karena burung mainannya mati katanya. Akhirnya Nabi SAW mendatangi Abu Umair, anak kecil ini, takziah karena kematian burung. Ada nggak Bu ibu, ada tetangga mati kucing takziah gitu kan? Ikut bela sungkawa gitu. Tapi Rasul SAW itu ke takziah tuh. Jadi menenangkanlah anak kecil usia 5 tahun namanya Abu Umair. Kata Nabi SAW dengan bercanda itu, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung musi Nughair itu? Dia mengatakan, mati Rasul kecekik gitu ya. Jadi hadisnya sampai di situ ya. Tapi hadis ini kata Imam Syafi'i, aku bisa mengeluarkan 100 faedah, coba bayangkan. Padahal cerita burung, tapi dia bisa mengeluarkan. Jadi Imam Ahmad mengatakan, kalau gitu berikan saya pengetahuan tentang 100 faedah dari hadis itu. Kemudian Imam Syafi'i satu-satu menjelaskan. Ya, salah satunya bolehnya kita ini memiliki binatang kemudian diberi nama. Bolehnya kita ini menghibur anak-anak dengan takziah. Pokoknya disebutkan satu-satu kaedahnya. Dari situ geleng-geleng Imam Ahmad karena melihat kecerdasan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, ini yang ketiga yang terakhir. Kata anakku bahwa engkau sholat subuh tidak berwudu katanya. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Aku ini
belum batal dari isya, dan aku tidak tidur. Berarti aku sholat subuh itu menggunakan wudunya isya, gitu maksudnya. Ya. Baru paham, baru setelah diberi tahu kepada anaknya, baru ikut takjub anaknya. Syahidnya di sini, Bu, ya, bahwa Imam Syafi'i ini tidak tidur semalam suntuk hanya memikirkan sebuah hadis. Bisa saja Imam Syafi'i itu menghabiskan malam-malamnya, bisa menghabiskan malam-malamnya dengan tahajud, dengan witir, dengan baca Quran, kan bisa saja, Bu. Tapi itu tidak dipilih oleh Imam Syafi'i. Justru dia memilih untuk memikirkan sebuah hadis, kemudian dikeluarkan faedah-faedahnya, karena ini bisa disampaikan kepada manusia nantinya. Dari sini kita tahu bahwa Imam Syafi'i memilih seperti itu karena menurut dia itu amalan yang lebih afdol dibandingkan yang manfaatnya kembali kepada diri sendiri, gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Itulah disebut muhsin namanya, orang yang berbuat baik kepada orang, dan itu balasannya surga. Kemudian yang nomor 5, al-muti'una lillahi wa li rasulihi. Al-muti'una lillahi wa li rasulihi, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 13, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahti al-anhar min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan ke dalam sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dikekalkan di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat agung. Jadi perkara yang bisa masukkan ke sorga, taati Allah dan taati Rasul. Sami'na wa ata'na. Karena Nabi SAW pernah marah di hadapan para sahabat ketika Nabi SAW turun ayat kepada dia, surah Al-Baqarah, ya, tentang masalah amalan hati. Jadi para sahabat bertanya dengan turunnya surah Al-Baqarah, amanah Rasul itu, sampai kepada beberapa ayat, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu, ya. Jika kalian tampakkan amalan kalian, kalian akan dihisab. Begitu juga yang disembunyikan. Jadi ketika kalimat itu sampai di telinga para sahabat merasa berat. Rasul, kalau amalan yang ditampakkan dihisab wajarlah. Loh, kalau amalan yang disembunyikan, masa dihisab juga? Pamannya ada orang hendak berbuat jahat kemudian tak jadi, ya, masa itu akan dihisab juga? Ini akan berat, karena siapa di antara kami yang hatinya bersih terus, gitu ya. Akhirnya Rasul marah dan mengatakan, ataquluna kama qalat banu Israil li Musa, sami'na wa asaina, qulu sami'na wa ata'na. Apakah ucapan kalian ini ingin meniru-niru ucapan Bani Israel kepada Musa, sami'na, kami dengar, wa asaina, dan lantas kami bermaksiat? Katakan sami'na wa ata'na, kami taat dan kami dengar. Jadi Bani Israel malah kami taat, kami bermaksiat. Tapi Rasul mengatakan jangan katakan seperti itu, tapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami dengar dan siap taat. Akhirnya setelah itu turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali apa yang sanggup diamalkannya saja. Maksudnya begini, jangan memandang syariat itu berat dulu. Coba dulu amalkan. Nanti kalau tidak sanggup, nanti datang keringanan, gitu maksudnya. Ibu sedang sakit nih, ya. Coba ibu berdiri dulu. Pokoknya ibu kena asam urat di kakinya, kayaknya sakit-sakit kan. Jangan kebayang, saya nggak bisa berdiri. Jangan gitu, berdiri dulu coba, gitu maksudnya, ya. Coba dulu berdiri. Kalau juga tidak bisa baru duduk, gitu. Jangan kebayang, nggak bisa berdiri, sudah duduk saja. Bukan begitu, ya. Coba dulu, waktu kemarin saya bawa jamaah umroh, Bu, kan rata-rata ada orang tua berapa itu, dah 5 orang itu, rata-rata sudah sepuh lah usianya. Ketika dari Madinah mau ke Mekah itu, jadi adalah di sana pembimbing yang lain mengatakan, dari sekarang yang tidak sanggup nanti tawaf, nanti sa'i, nggak apa-apa, siapa yang mau daftar kursi roda, katanya, ya.
Jadi saya semangati lah ibu-ibu, ndak usah bu, ndak usah. Ibu harus yakin bisa. Ya, coba dulu. Nanti kalau setengah perjalanan tawaf atau saya tidak kuat, nanti saya pesankan kursi roda. Akhirnya setuju ikut pendapat saya itu. Sampai di Mekah, alhamdulillah bu. Dari tawaf sampai sa'i, tidak ada pakai kursi roda. Semua Allah kuatkan. Nah, itu kan bisa. Jadi kalau sudah mindsetnya kebayang dulu, tidak kuat saya sudah, tidak gitu. Coba dulu. Nanti kalau di tengah jalan memang nggak kuat, baru dibolehkan pakai kursi roda. Itu namanya kemudahan. Tapi kan ada upaya dulu tuh. Dalam ibadah itu diupayakan dulu. Kalau sudah tidak sanggup, baru di situ ada kemudahan. Supaya jangan memudah-mudahkan ibadah gitu maksudnya. Karena ibadah ini bukan dimudah-mudahkan. Walaupun hakikatnya ibadah itu mudah, tapi bukan berarti boleh dimudah-mudahkan. Kemudian yang keenam, as-sadiqun. As-sadiqun orang-orang yang cinta dengan kebenaran. As-sadiqun itu orang-orang yang cinta dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang as-sadiqun dalam surah Al-Maidah 119. Qala Allah hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Inilah hari di mana kecintaan kebenaran sangat ketika di dunia sangat bermanfaat bagi mereka di akhirat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Maka mereka akan dapat sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha dengan mereka dan mereka pun redha dengan Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sangat besar. Di sini ada kalimat yanfa'us sadiqin. Jadi orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur cinta dengan kebenaran, maka mereka akan dijanjikan dengan surga. Kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu ditempeli kalimat as-siddiq di belakangnya? Namanya kan Abu Bakar. Abdullah ibnu Utsman namanya. Disebut Abu Bakar karena punya anak namanya Bakar, makanya Abu Bakar. Ya. Jadi kalau kita menyebut kalimat Abu Bakar, mesti di belakangnya ada kalimat as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq kan itu. Ya. Kenapa kemudian Abu Bakar selalu ditempeli di ujungnya kalimat as-siddiq itu? Karena Abu Bakar itu mencintai kebenaran, Bu. Secerdas Abu Bakar itu orang paling cerdas karena dia mampu menghafal nasab. Jadi kabilah-kabilah di Arab itu, satu Quraisy itu Abu Bakar hafal. Jadi kalau ibu ingin bertanya, saya ini siapa ayah saya, kakek saya, buyut saya, pokoknya ibu kehilanganlah soal memori siapa turunannya, itu datang aja ke Abu Bakar itu. Nanti Abu Bakar tahu tuh. Oh kamu ini ayahmu si ini, kakekmu si ini, kakek buyutmu si ini. Itu saking cerdasnya Abu Bakar, hampir semua kabilah dihafal tuh. Tetapi orang secerdas Abu Bakar, Bu, dia tidak pernah menggunakan kecerdasannya di hadapan wahyu. Kalau sudah qala Allah, qala Rasul, maka dia orang yang paling membenarkan walaupun tidak masuk di akal. Contoh, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan kalau diceritakan itu kayak dongeng. Ya gimana gak kayak dongeng? Masa dalam satu malam di zaman itu yang belum ada kendaraan sehebat secanggih sekarang, yang hanya dengan jalan kaki atau naik unta, dan itu kebiasaan orang Mekah itu kalau ke Masjidil Aqsa itu bisa melakukan perjalanan 1 bulan. Kok bisa ditempuh dalam 1 malam? Apa enggak dongeng? Pakai apa memang Nabi SAW coba sampai ke situ? Kemudian dijelaskan pakai buruk. Buruk ini apa? Semacam dia di bawahnya kuda, di atasnya bighal. Jadi dia kecil, ya, di atasnya keledai, tapi di bawahnya kuda. Dan sekali kemudian melangkah sejauh mata memandang, seolah-olah terbang. Lah, siapa yang pernah melihat buruk coba? Itu kan hanya dalam hadis saja kan. Kemudian belum lagi yang mengherankan adalah dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha lagi coba. Melintasi beberapa langit lagi sampai ke atas. Ini kan macam dongeng jadinya. Kalau yang menceritakan dukun, ya mungkin kita katakan ini cerita hoax kan gitu ya. Tapi yang menceritakan Nabi, makanya Abu Bakar mencontohkan
Ketika kemudian saat Rasul diolok-olok oleh kafir Quraisy, kemudian mereka datang kepada Abu Bakar, tidakkah kau dengar wahai Abu Bakar cerita kawanmu, maksudnya Rasulullah? Kenapa, kata Abu Bakar? Kemudian diceritakan dia melakukan perjalanan 1 malam. Lihat jawaban Abu Bakar untuk membantah orang-orang kafir Quraisy. Dia mengatakan apa? Hei kafir Quraisy, sekalipun dari lisan Rasulullah ada cerita yang lebih mustahil dari perjalanan Isra Mi'raj itu, maka aku orang yang pertama membenarkannya. Ini kan jawaban telak nih. Seandainya keluar dari lisan Rasul itu ada cerita yang jauh lebih mustahil lagi daripada peristiwa Isra Mi'raj ini, maka saya yang pertama membenarkannya. Sejak itulah Abu Bakar diembel-embeli belakangnya dengan kalimat As-Siddiq itu. Karena dia cinta dengan kebenaran, membenarkan apapun yang dikatakan Allah dan Rasulnya, masuk di akal atau tidak. Ya. Dan harusnya kita gitu seorang muslim. Karena ada orang-orang yang berusaha menabrak-nabrakkan sesuatu yang tidak masuk di akal, akhirnya mengingkari hadis Nabi. Contoh, hadis tentang lalat. Ya. Nabi SAW mengatakan apabila ada lalat masuk ke bejana salah seorang di antara kalian, paman ibu lagi ngopi, lagi ngeteh, ya, dan itu sudah las. Kalau tehnya banyak, gulanya masih banyak, ya mungkin kalau kemasukan lalat kan kita bisa buang, kita buat lagi kan gitu. Masalahnya itu sudah yang terakhir pula, mau buat lagi gula habis, ya, mau buat lagi tehnya habis, lalat pula iseng masuk di situ. Apa bisa diminum? Kata Rasul bisa. Caranya apa? Celupkan tuh lalatnya, pendamkan sekali ke dalam. Ya. Kenapa kata Rasulullah? Karena di sayapnya ada penyakit, di sayap satunya ada obatnya. Jadi dengan dicelupkan itu, makanya kita lihat, ibu kalau perhatikan, cobalah sekali-kali ibu memperhatikan cara terbangnya lalat. Kalau dia masuk ke air, pasti dia miring, Bu. Karena itu pertahanan dirinya, pasti dia miring tuh. Ya. Maka dia terbang itu biasanya sayap yang beracun dulu masuk, kemudian sayap yang ada penawarnya ke atas dia. Nah, makanya supaya penawarnya itu juga masuk di air itu, langsung dicelupkan sekali. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari. Ya. Kemudian ada orang mengatakan mana ada lalat itu, ada obatnya, hidupnya di kotoran lalat itu. Semua kotor lah. Akhirnya dengan logika yang sederhana, yang ya kekurangan ilmu, akhirnya mereka melemahkan hadis ini. Itu nggak ada hadis itu, nggak masuk di akal. Tapi belakangan setelah para dokter dan ilmuwan meneliti soal hadis ini, terungkap kebenaran kan. Memang di satu sayapnya ada penyakitnya, di satu sayapnya ada obatnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, terkadang penawar racun atau obat sesuatu itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ. Kayak ibu makan duren kan itu, kata orang dulu, habis makan duren ambil cangkangnya dikasih air minum katanya, biar nggak mabok duren katanya. Ya nggak tahu apa betul apa enggak, tapi kan kalau menurut hadis lalat ini kan di situ-situ juga obatnya gitu, maksudnya jauh-jauh. Ya. Lah ini bahkan ada satu kisah itu, ada anak muda mau menangkap semacam binatang apa. Tahu-tahu binatang itu kena gigit binatang. Rupanya berbisa binatang itu, semacam ular atau apa gitu. Ya. Akhirnya dibawa ke tabib. Ya, di zaman itu kan pakai tabib, belum ada rumah sakit. Lah rupanya tabib ini menyarankan bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah binatang yang tertentu. Dicari, binatang itu ketangkap. Rupanya itu yang menggigit dia. Jadi obatnya di situ, itu pula yang menggigitnya tuh. Kayak virus corona lah kan itu kan. Itu juga dari corona juga kan gitu ya. Diambil ininya. Intinya bahwa orang-orang yang mencintai kebenaran itu, maka dia tidak mungkin menggunakan akalnya untuk melawan nas. Kalau sudah nas itu sahih dari Quran dan Sunnah, sudahlah samina wa ta'na. Tidak perlu kita pikirkan jauh-jauh. Karena pasti benar. Itu saja. Pasti benar. Tidak usah diteliti lagi. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa masukkan ke surga adalah alladzina yakhshawnallaha wa yakhafunahu wa yanhauna an-nafsa 'anil hawa al-mukhalif li amrillahi azza wa jalla. Orang-orang yang berusaha menanamkan perasaan takut kepada Allah. Orang-orang yang berusaha menanamkan perasaan takut kepada Allah. Karena takut ini menjadikan kita terjauh dari larangan.
Dulu di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang semua dosa sudah dilakukan dia. Jadi banyak sekali dosanya. Mau dosa kecil, mau dosa besar, pokoknya semua hidupnya penuh dengan dosa. Saat detik wafatnya, dia berwasiat kepada anak-anaknya dikumpulkan. Dia mengatakan, saya berwasiat kepada kalian, jika besok aku mati, tolong bakar jasadku. Kemudian setelah jadi abu, sebarkan abuku di beberapa lautan di dunia. La in qadarallah, kalau Allah takdirkan dia sanggup membangkitkan aku, katanya, maka dia pasti akan mengazab aku yang dengan azab yang belum pernah siapapun diazab sebelumnya, katanya. Jadi saking takutnya dia diazab oleh Allah, dia berwasiat nyeleneh pula sama anak-anaknya. Pokoknya kamu harus membakar jasadku, abunya sebar di mana-mana. Kalau Allah sanggup membangkitkanku, celaka aku, pasti Allah akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah siapapun diazab seperti itu, katanya. Akhirnya oleh anak-anaknya betul-betul dilaksanakan tuh wasiat bapaknya itu. Setelah meninggal, dikremasi betul-betul, dibakar, kemudian abunya disebar di sungai ini, di lautan ini, pokoknya disebar kemana-mana. Dia tidak paham Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Dikiranya Allah gak bisa membangkitkan seperti itu. Maka akhirnya tiba-tiba abu itu disuruh bangkit oleh Allah. Maka abu dari mana-mana kemudian bersatu, kemudian jadilah orang itu, kemudian dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, kenapa kau lakukan seperti itu? Apa kau kira aku tidak sanggup membangkitkan dirimu? Maka orang ini mengatakan, ya Rabb, khaufuka, karena aku takut kepadamu, katanya. Kemudian Allah mengatakan, jujur memang itu rasa takutmu sehingga kau berwasiat seperti itu? Iya, tidak lain dan bukan karena takut yang bersangatan kepadamu ya Rabb, makanya aku melakukan hal yang seperti ini. Maka Allah mengatakan, kalau itu jujur karena rasa takutmu kepadaku, maka ku ampuni dosamu, ku masukkan ku dalam surga. Ini cerita umat dulu ya. Ya, jangan ditiru. Ini kan umat Bani Israel, agamanya bukan Islam kan itu. Jangan pula, wah ini bagus juga hadis ini nih, katanya. Hadis ini menceritakan bukan kisahnya tapi ibrahnya. Lihat rasa takut orang ini memasukkan orang ini ke dalam surga, gitu. Karena rasa takut inilah yang menjadikan kita tidak berlaku maksiat, gitu. Kalau orang nggak punya takut ya main terjang saja dia. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari surga, bisa masukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka adalah at-taibuna ilallah. Orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 60, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beramal, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak mungkin didolimi sedikit pun. Dulu di zaman Bani Israel, dan kisah ini disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Ada seorang laki-laki, seorang pembunuh. Dia membunuh 99 jiwa. Kisah ini kisah nyata di zaman Bani Israel. Jadi ada orang jahat membunuh 99 jiwa. Ibu kalau punya tetangga pembunuh dan membunuhnya itu dengan sadis, mutilasi, mungkin kita katakan sadis sekali orang itu, padahal baru satu orang yang dibunuh, atau mungkin 10 orang lah dibunuh, mungkin kita katakan takut kali, sadis sekali orang itu, kok macam-macam mungkin kita ini penilaiannya. Orang ini yang dibunuh bukan satu, 99 jiwa dibunuh dia. Apa tidak sadis ini orang ini? Tetapi Allah memberikan hidayah ke dalam hatinya. Dia kapok, akhirnya dia ingin tobat. Ketika dia hendak tobat itu, dia mencari-cari orang-orang yang bisa membimbing dia. Jadi tanya sana, tanya sini, macam mana cara tobat orang yang membunuh 99 jiwa ini. Rupanya dalam perjalanan tobatnya berjumpalah dia dengan seorang rahib, seorang pendeta. Kemudian bertanya, wahai Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 jiwa. Adakah orang sepertiku bertobat? Langsung dimarahi pendetanya. Ya. Tidak ada tobat bagimu. Dosamu terlampau banyak, katanya. Ketika pendeta ini
mengatakan seolah-olah tidak ada pintu tobat bagi dia, geramlah si preman ini, Bu. Bangkit jiwa pembunuhnya. Dibantai pendeta itu genap 100 jadinya. Jadi 99 jadi 100 jiwa jadinya kan. Tetapi dia tidak putus asa. Dia terus mencari orang yang bisa membimbing dia. Qadarullah setelah itu, dah lama dia nyari-nyari, ketemulah seorang pendeta lagi. Tapi pendeta ini alim. Yang tadi pendeta jahil, bodoh. Makanya kenapa kebodohan ini bisa membunuh atau terbunuh. Ya. Kebodohan ini bisa membunuh kita atau membunuh orang. Contohnya umpamanya dalam kisah ini, karena kebodohannya berfatwa, akhirnya dia dibunuh. Atau mungkin membunuh. Contoh umpamanya dalam kisah tentang pasukan Nabi SAW yang diutus untuk berperang. Rupanya salah satu pasukannya terkena pedang di kepalanya, luka. Tapi Allah menangkan peperangannya. Ketika pulang dalam kondisi menang, yang sahabat terluka kepalanya ini rupanya kecapean, tidur. Dalam tidurnya kemudian mimpi basah. Setelah mimpi basah dia terbangun. Kemudian dia minta fatwa kawan-kawannya. Saya ini mimpi basah, tapi kan kepala saya ini ada luka pedang. Bolehkah orang seperti saya tidak mandi? Kata sahabat, oh tidak bisa, aku harus mandi. Akhirnya mandi, mati. Ya. Karena kan kena air, lukanya makin parah, akhirnya mati. Sampai berita ini kepada Nabi. Apa kata Rasulullah? Qataluhu qatalakumullah, katanya. Kalian sudah membunuh orang itu. Kemudian di ujung hadis Rasulullah mengatakan apa? Fa inna shifa'al i'asu'alu, obatnya orang bodoh itu tanya, bukan ngasih fatwa. Harusnya tanya dulu sama saya, kok kasih fatwa pula kalian? Tuh kan jadi bunuh orang kan karena kebodohan. Ya. Jadi memang jangan, harus cerdas orang itu, jangan bodoh. Nanti bunuh orang atau bunuh diri sendiri jadinya. Nah, kembali kepada kisah preman tadi, ketemulah seorang pendeta tapi dia alim. Kata sang pendeta yang alim ini gini, kalau kau ingin bertobat, ya dosamu itu bisa diampuni oleh Allah, tapi syaratnya dia bilang, di sana ada kampung. Kamu harus datang ke kampung itu. Itu kampungnya orang soleh, kampungnya ahli ibadah. Kau gabung sama orang-orang itu. Menunjukkan apa? Bahwa lingkungan yang baik itu bisa merubah. Ya. Oh, dengan senang hatinya kemudian preman jahat yang sudah membunuh genap 100 jiwa ini betul-betul berjalan dia, padahal itu jaraknya jauh sekali. Sampai di tengah padang pasir kehabisan bekalnya, kehabisan minumannya, makanannya. Dia pun lunglai, akhirnya terjatuh meninggal di tengah jalan. Saat meninggal di tengah jalan, ruhnya itu ketika dicabut malaikat maut, rupanya ada 2 malaikat yang siap menyambar ruh dari tangan malakul maut ini. 1 malaikat rahmat, 1 malaikat azab. Jadi mereka rebutan ruh itu dari malakul maut itu. Kata malaikat rahmat, ruh ini milik saya. Karena dia sudah ada keinginan bertobat, maka dia pantas masuk surga, katanya. Kata malaikat azab, oh dah bisa. Ruh ini milik saya dan dia pantas masuk neraka. Kenapa? Karena dia sudah membunuh 100 jiwa. Rebutan nih malaikat rahmat dan azab ini tentang ruh yang dipegang oleh malakul maut itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat hakim, pemutus. Ya. Kata malaikat hakim yang diutus Allah, sudah gini saja. Jangan tergesa-gesa mengambil wahai malaikat rahmat, dan kau juga jangan tergesa-gesa mengambil ruhnya wahai malaikat azab. Kisu bainal ardaini. Kata malaikat penengah ini, gini saja. Kalian berdua harus mengukur antara kematian orang ini dengan rahib yang alim, apakah lebih dekat jaraknya dengan desa yang dituju, ataukah sebaliknya, bahwa tujuan dia sudah dekat kepada desa yang dituju dan sudah meninggalkan jauh seorang alim yang ditanya. Kalau dia masih dekat kepada orang alim dan tujuannya masih jauh, ambillah wali malaikat azab, masukkan dia ke neraka. Tapi kalau jarak dia lebih dekat kepada kampung dan sudah ditinggalkan orang alim itu, berarti dia sudah dekat kepada tujuan. Wahai malaikat rahmat, ambil, masukkan dia ke surga. Akhirnya diukur. Ya, bukan ukuran tukang, ya ukuran malaikat kan itu ya. Jadi diukurlah. Subhanallah, sebenarnya
kematian orang ini tidak jauh daripada orang alim yang ditanya. Artinya tujuannya masih jauh. Tetapi karena rahmat Allah itu luas, Bu, dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, Allah lipat bumi, akhirnya jasadnya didekatkan ke kampung orang yang banyak orang soleh dan dijauhkan dari orang alim yang bertanya. Ya, subhanallah. Lah dari situ kata malaikat pemutus ini, kalau begitu wahai malaikat rahmat, kau berhak mengambil rohnya dan dimasukkan ke dalam surga. Bayangkan, padahal sebenarnya dia masih jauh tujuannya, tapi karena Allah sayang dengan orang-orang yang bertobat, Allah lipat bumi, didekatkan pula di situ. Nah inilah, jangan remehkan tobatnya. Jadi niat tobat itu sudah bisa mengantarkan kita ke surga. Kan belum sampai di kampung itu keburu mati, tapi kan niat tobatnya ada di situ. Dan Allah suka dengan orang yang bertobat, makanya kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah ini juga hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Dan banyak lagi perkara-perkara sebenarnya, ya karena waktu juga. Ya. Taib. Adapun hal-hal yang bisa memasukkan, ini kan pertama kita meminta surga. Sekarang siapa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 kali, dalam riwayat 7 kali, untuk dihindarkan dari neraka, maka neraka akan mengatakan, ya Allah, jauhi orang ini dari neraka. Lah amalan-amalan apa saja yang menjadikan orang itu masuk neraka, saya tidak akan jelaskan panjang lebar, saya akan sebutkan saja supaya karena waktu juga. Yang pertama, kekufuran dan kesyirikan. Ini dipastikan orang yang kufur dan syirik masuk neraka. Yang kedua, al-mujrimun, orang-orang yang suka melakukan kriminal, perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, al-munafikun, orang-orang yang suka dengan sifat-sifat nifaq, ya, orang munafik. Kemudian yang keempat, orang-orang yang mentaati para dai yang menyesatkan. Kemudian yang kelima, orang-orang yang meninggalkan kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan, haji, zakat, ditinggalkan kewajiban dan cenderung melakukan yang diharamkan. Kemudian yang keenam, al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong dan congkak. Ya, maka mereka orang-orang yang layak masuk neraka. Ya. Kemudian juga al-ja'wariyul jawad, orang-orang yang lisannya itu penuh dengan kesombongan, keujub, ya. Dan juga orang-orang yang lisannya itu sangat pedas kan. Maksudnya karena bukan makan cabai, Bu, pedas itu. Ya, maksudnya pedas itu karena suka ngomong kasar. Ya, makanya orang bilang itu pedas sekali lisannya katanya. Ya, lebih pedas daripada cabai setan katanya. Ada orang yang ngomong seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang al-mu'taduna alal akharin, orang-orang yang melampaui batas kepada orang dengan kezalimannya, ya. Termasuk juga orang-orang yang mereka al-khain al-khadi, orang yang suka menipu, orang yang suka berdusta, dan lain sebagainya dan banyak sekali. Ya, mungkin sampai di sini saja. Intinya bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita doa yang paling agung sepanjang hayat kita. Perbanyak doa ini. Apa itu? Minta surga 3 kali, dan riwayat 7 kali. Maka surga akan mengatakan masukkan orang ini ke surga, dan minta kepada Allah untuk dijauhkan dari neraka 3 kali, dan riwayat 7 kali. Maka neraka akan mengatakan jauhkan orang ini dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Taib, kalau ada yang bertanya, ada waktu 5 sampai 10 menit. Silakan.